Pemirsa, khususnya Anda, mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah metodologi penelitian dengan topik falsafah penelitian. Baiklah pemirsa, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah falsafah penelitian. Seperti kita ketahui bahwa di dalam satu kegiatan penelitian, maka penelitian itu selalu diawali dengan adanya masalah. Penelitian itu adalah satu kegiatan untuk memecahkan masalah dalam menemukan kebenaran ilmiah. Apa yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah itu adalah satu temuan dari satu hasil kegiatan penelitian yang didasarkan atas dua pendekatan, yaitu pendekatan secara teoritis dan pendekatan secara empiris. Pendekatan secara teoritis adalah bagaimana kita mengekstraksi teori-teori yang akan kita gunakan di dalam memecahkan masalah yang kita angkat di dalam penelitian ini. Kemudian hasil daripada ekstraksi teoritis yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan hipotesis melalui penalaran secara logik. Hipotesis itulah yang akan kita gunakan sebagai kendaraan untuk mengoperasionalkan penelitian itu sendiri. Kegiatan inilah yang kita sebut dengan a problem solving enterprises. Penelitian, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, sekaligus juga sebagai driving force untuk perkembangan dan kemajuan dari pengetahuan dan ilmu dan teknologi yang seperti kita ketahui akan kita bisa dapatkan melalui kegiatan penelitian. Dengan demikian maka di dalam satu kegiatan penelitian kita harus bisa melakukan satu upaya sedemikian rupa agar supaya apa yang akan kita tetapkan sebagai variabel-variabel di dalam penelitian benar-benar bisa kita operasikan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan itu ditelusuri ada 4 pokok sumber ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri, batas-batas dari ilmu pengetahuan, struktur dan keabsahan. Karena kita tidak akan bisa melakukan satu kajian, satu penelitian kalau data atau informasi sebagai landasan teori yang akan kita gunakan itu secara tidak dapat diterima di dalam satu kajian untuk peer group pada bidang penelitian itu, pada bidang ilmiah itu. Kita ketahui bersama bahwa driving force itu tujuannya adalah bagaimana kita akan bisa menggerakkan penelitian itu sedemikian rupa dan hambatan-hambatan apa yang akan kita dapatkan dalam kita melakukan penelitian. Pada hakikatnya penelitian itu adalah keseimbangan antara obstacle atau hambatan yang kita hadapi dengan apa yang akan kita lakukan sebagai driving force di dalam penelitian itu. Apabila keseimbangan itu terjadi, maka kita akan bisa melakukan satu kegiatan penelitian itu dengan baik di dalam upaya kita untuk mendapatkan satu kebenaran ilmiah. Yang kita maksud dengan driving forces itu adalah satu energi yang kita keluarkan di dalam kita melakukan satu kegiatan penelitian. Sedangkan restraining forces itu adalah obstacle atau hambatan-hambatan yang kita akan temui di dalam kita melakukan kegiatan penelitian. Pada hakikatnya, bagaimana cara kita agar supaya driving force dan restraining force itu dapat berjalan seimbang. Pemirsa yang saya hormati, kita tahu tadi bahwa yang kita bicarakan adalah yang berkaitan dengan masalah falsafah di dalam kegiatan penelitian, khususnya di dalam upaya untuk melakukan perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan. Sekarang akan kita coba bahas lebih mendetail apa dan bagaimana penelitian itu harus dilakukan. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan, penelitian itu adalah upaya untuk memecahkan masalah di dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah dibangun dari dua sisi, atau kita sebut dengan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yaitu
pendekatan secara teoritis dan pendekatan secara empiris. Pendekatan secara teoritis itu adalah kita melakukan secara mendalam kajian terhadap landasan-landasan teori yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita. Kemudian dari pendekatan secara teoritis itu kita akan mendapatkan yang kita sebut dengan jawaban sementara secara teoritis atau kesimpulan sementara secara teoritis yang kita sebut dengan hipotesis. Dan selanjutnya akan kita buktikan di dalam penelitian lapangan. Pendekatan secara empiris adalah untuk membuktikan apakah hipotesis yang kita bangun melalui pendekatan-pendekatan dari landasan teori yang ada itu benar dapat diuji sehingga kita mendapatkan temuan-temuan di dalam kegiatan penelitian. Penelitian selalu diawali dengan bagaimana permasalahan dengan landasan yang jelas, dengan dasar teori yang kuat. Karena tidak akan ada penelitian kalau tidak ada masalah. Maka adanya penelitian adalah karena adanya gap antara harapan dan kenyataan. Harapan itu adalah apa yang kita sudah kaji tadi dengan melalui pendekatan teori, sedangkan kenyataan itu adalah bagaimana kita membuktikan apa yang sudah tertuang, apa yang sudah tertulis sebagai landasan teori dari permasalahan yang kita akan pecahkan di dalam penelitian ini benar-benar terbukti kebenarannya di dalam kegiatan penelitian kita. Kemudian yang kedua, penelitian itu adalah bersifat orisinil. Orisinil artinya kita benar-benar melakukan kegiatan penelitian atas dasar pemecahan masalah-masalah yang kita angkat di dalam penelitian ini. Jadi kita tidak dapat melakukan adopsi terhadap kegiatan penelitian sejenis atau serupa yang sudah dilakukan oleh orang dan sudah terbukti kebenarannya. Yang kedua, penelitian itu adalah harus berbobot. Berbobot itu artinya bahwa kerangka pemikiran, metodologi penelitian, instrumen, alat yang kita gunakan, cara kita menganalisis data, dan bagaimana kita menggunakan referensi atau pustaka itu adalah referensi atau pustaka yang mutakhir. Karena kita tidak akan mungkin kita bisa dapat mengikuti hasil-hasil penelitian kalau kita akan menggunakan referensi yang sudah 10 tahun umurnya dihitung dari sejak saat kita akan melakukan penelitian. Karena itulah maka menjadi penting artinya pada waktu kita akan melakukan penelitian, kita juga melakukan kajian yang kita sebut dengan state of the art daripada kegiatan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sehingga melalui kajian terhadap state of the art dari ilmu pengetahuan yang ada, kita bisa meletakkan penelitian yang akan kita lakukan itu posisinya itu kira-kira ada di mana. Kemudian yang termasuk non-penelitian adalah kegiatan-kegiatan yang common sense. Artinya di sini bahwa penelitian itu sudah pernah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya dan tidak perlu lagi dipermasalahkan apa atau temuan-temuan yang kita dapatkan di dalam penelitian. Kemudian yang kedua, penelitian itu jangan bersifat rutinitas. Ini artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh technician atau kegiatan-kegiatan praktis yang ada di lapangan itu tidak bisa kita lakukan sebagai kegiatan penelitian. Kemudian karakteristik ilmiah daripada suatu penelitian itu adalah mempunyai ciri-ciri yang kita sebut dengan validitas kualitatif, artinya valid di dalam kajian teori yang kita gunakan bahwa benar landasan teori itu adalah benar dapat kita gunakan untuk menopang sebagai landasan teori dari kegiatan penelitian kita. Kemudian validitas kuantitatif. Setelah kita mendapatkan validitas kualitatif, yang tadi sudah kami sampaikan, validitas kualitatif itu bisa juga kita nyatakan sebagai hipotesis, kemudian akan kita buktikan di lapangan. Apakah hipotesis yang kita bangun itu benar-benar terbukti di dalam hasil penelitian kita. Maka apabila hasil penelitian kita itu dapat menerima atau menolak hipotesis yang kita sudah bangun, maka temuan itu kita sebut sebagai validitas kuantitatif. Yang ketiga, penelitian itu harus konsisten dan mantap. Artinya bahwa hasil dari penelitian itu berlaku umum. Artinya dapat digunakan oleh peneliti-peneliti yang akan datang sebagai landasan teori, sebagai temuan-temuan dari penelitian. Apabila ini kita bisa lakukan, perkembangan ilmu pengetahuan akan berjalan seperti yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Unsur-unsur penelitian. Kalau kita akan melakukan penelitian,
pasti akan kita awali dengan identifikasi masalah. Yang kedua adalah telaah masalah. Telaah masalah ini adalah bagaimana kita melakukan kajian secara teoris dan juga temuan-temuan ilmiah yang kita sudah dapatkan, baik itu melalui buku referensi, textbook, ataupun juga melalui hasil-hasil penelitian yang sudah dipublish atau dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah. Yang ketiga adalah dengan perumusan hipotesis. Tadi sudah kami sampaikan, perumusan hipotesis itu adalah merupakan ekstraksi dari landasan teori yang kita sudah dapatkan, di mana dengan perumusan hipotesis, hipotesis itu adalah merupakan kesimpulan sementara, jawaban sementara dari permasalahan yang kita angkat di dalam penelitian ini. Keempat adalah bagaimana kita merancang penelitian. Merancang penelitian tentunya adalah sampai seberapa kita akan melakukan penelitian ini, apakah penelitian ini akan kita lakukan secara eksploratif, apakah penelitian ini akan kita lakukan secara eksperimental, apakah penelitian ini akan kita lakukan secara deskriptif, maka itu menjadi penting sebelum kita akan melakukan suatu kegiatan penelitian. Setelah kita mendapatkan data dari hasil penelitian kita perlu melakukan pengolahan data. Pengolahan data tentunya akan kita lakukan berbasis pada metodologi penelitian yang kita sudah sampaikan di dalam rancangan penelitian tadi. Pengolahan data dapat kita lakukan dengan menggunakan metode statistik yang banyak kita jumpai di referensi-referensi ataupun di perpustakaan yang berkaitan dengan bagaimana memilih model statistik yang tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk memecahkan masalah penelitian kita. Kemudian yang terakhir tentunya adalah menarik kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu adalah jawaban daripada tujuan. Kesimpulan itu adalah yang kita dapatkan atau sebagai temuan dari hasil penelitian yang sudah teruji kebenarannya berdasarkan atas analisa statistik yang kita gunakan. Kemudian sebagai seorang peneliti kita harus selalu bersandar kepada 12 langkah yang kita sebut dengan open your eyes. Eyes di sini bukan mata, tapi eyes di sini adalah eye. Yang pertama intelijensia, yang kedua adalah interest, yang ketiga adalah imajinasi, yang keempat adalah inisiatif, yang kelima information, yang keenam inventif, yang ketujuh adalah industrious, yang kedelapan intense observation, yang kedelapan adalah integrity, yang kesembilan infectious, yang ke-11 adalah indefatigable writer, dan yang ke-12 adalah incentive. Yang perlu saya tekankan pada apa yang harus kita perhatikan adalah kita sebagai seorang peneliti, maka integritas kita akan diuji. Karena sekarang ini sudah banyak hal yang kita temui, banyak peneliti atau penulis-penulis dalam jurnal yang melakukan satu tindakan yang terpuji, yaitu dengan plagiatisme. Artinya dia mencantumkan nama, dia mengutip tulisan dari seseorang, tapi nama autornya itu tidak disebutkan. Apalagi sekarang pengertian tentang plagiatisme sudah berkembang. Bukan hanya sekedar kita tidak mencantumkan nama dari autornya, tapi kalau kita mensitir persis seperti apa yang kita baca di dalam buku atau jurnal, sesuai dengan apa adanya, tidak kita olah dengan kalimat atau dengan kata-kata kita sendiri, maka itu termasuk kategori plagiatisme. Kemudian yang kedua, apa yang kita harus lakukan di dalam identifikasi masalah. Permasalahan itu sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, adanya gap antara das Sein dan das Sollen, antara harapan dengan kenyataan. Maka kalau kita ingin melakukan penelitian, banyak hal yang kita akan bisa lakukan untuk mencari atau mempersempit gap antara das Sein dan das Sollen ini tadi. Oleh karena itu, maka di dalam kegiatan penelitian kita harus benar-benar memperhatikan apa yang sebenarnya di dalam penelitian ini menjadi das Sein dan apa yang akan kita lakukan menjadi das Sollen, yaitu apa yang kita dapatkan melalui temuan-temuan yang kita dapatkan di dalam penelitian kita. Kemudian model penelitian ilmiah itu sebenarnya dibangun atas 3 pilar utama yang kita sebut dengan logiko, hipotetiko, verifikatif. Suatu kegiatan penelitian pasti didasarkan atas pendekatan teoritis yang kita sebut dengan pendekatan logik.
Kemudian dari pendekatan logik kita akan membuat rumusan hipotesis. Dari pendekatan hipotesis kemudian akan kita lakukan verifikasi, yaitu upaya untuk membuktikan bagaimana kondisi di lapangan berdasarkan dari data dan fakta yang kita temukan di dalam penelitian kita. Kemudian bagaimana cara kita menelaah masalah? Menelaah masalah ini adalah berbagai hal bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan peninjauan teori-teori ilmiah yang relevan. Kenapa saya katakan yang relevan? Karena banyak kita melihat di dalam penulisan tesis, teori yang digunakan atau teori yang disadur atau dikutip oleh mahasiswa peneliti itu kadang-kadang relevansinya dengan apa yang akan kita coba pecahkan di dalam penelitian itu tidak tidak terlalu dekat atau kita sebut dengan closely related terhadap topik penelitian kita. Oleh karena itu maka kita perlu melakukan rumusan atau finding terhadap yang kita sebut dengan validitas logik. Baru setelah itu kita akan melakukan validitas konstruktif. Kemudian di dalam kita menghandle satu masalah atau problem formulation and problem handling, tahapan-tahapan yang kita lakukan, tadi saya kira sudah kita uraikan, kita melakukan identifikasi masalah, kita melakukan rumusan terhadap yang kita sebut dengan research problem, kita sebut dengan research question, dan kemudian baru kita akan melakukan apa yang kita bisa kita sampaikan tadi dengan pendekatan-pendekatan secara empiris. Jadi demikianlah satu kegiatan penelitian yang harus kita lakukan. Secara skematis dapat saudara-saudara lihat pada gambar skema yang ada di dalam materi yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa langkah pertama harus ada problem, kemudian yang kedua problem itu kita pecahkan melalui pendekatan T dan C, teori dan konsep, kemudian kita juga melakukan pendekatan terhadap finding, artinya apa hasil temuan dari peneliti-peneliti terdahulu, kemudian kita susun hipotesisnya, kita tetapkan variabelnya, kita tetapkan instrumen apa yang akan kita gunakan di dalam penelitian, bagaimana kita mendesain penelitian itu, kemudian bagaimana kita akan mengumpulkan data atau sampling yang ada, kita melakukan analisis data, dari analisis data kemudian kita akan mendapatkan hasil itulah yang akan kita coba bahas, kemudian dari pembahasan itu kita coba melihat atau kita melakukan pendekatan apakah yang kita bahas itu, hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Dan kemudian dari hasil pembahasan ini kita akan mendapatkan namanya kesimpulan. Kesimpulan itu pun juga masih mungkin bisa kita lakukan kajian kembali apakah kesimpulan kita dapatkan itu sudah benar. Demikianlah saya kira rangkaian dari kegiatan penelitian berdasarkan filosofi penelitian itu yang seharusnya bisa kita lakukan. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses.